Assalamualaikum sahabat. Di era digital ini, pinjaman online semakin marak, menawarkan kemudahan dan kecepatan, seolah menjadi solusi instan bagi kebutuhan mendesak. Namun, di balik janji manis itu, tersimpan risiko besar yang seringkali tidak disadari. Bunga tinggi dan denda yang menjebak bisa menjadi mimpi buruk. Banyak yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang tak berujung, merasakan tekanan finansial dan mental yang luar biasa. Fenomena ini menuntut kita untuk lebih bijak dan memahami esensi dari transaksi keuangan yang kita lakukan. Mari kita pahami lebih dalam, mengapa pinjol dengan bunga tinggi ini menjadi masalah, terutama dari sudut pandang syariah. Inti permasalahan terletak pada konsep riba. Apa sebenarnya riba itu, dan mengapa Islam melarangnya? Riba secara sederhana adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli tertentu. Dalam konteks pinjol, bunga dan denda keterlambatan yang dikenakan seringkali masuk dalam kategori riba. Ini bisa berupa riba fadl, yaitu kelebihan dalam pertukaran barang sejenis, atau riba nasiah, kelebihan karena penundaan pembayaran. Sistem ini mengeksploitasi kebutuhan mendesak seseorang, menjebak mereka dalam siklus utang yang sulit diputus. Islam dengan tegas melarang riba karena prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitatif dan ketidakadilan ekonomi. Landasan syariat mengenai larangan riba sangat kuat, termaktub jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dengan tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram, menunjukkan prinsip dasar ekonomi Islam. Kemudian, dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279, Allah menyeru orang beriman untuk meninggalkan semua bentuk riba. Rasulullah SAW juga memperingatkan kita melalui hadisnya. Beliau melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba turut menanggung dosanya. Para ulama kontemporer, seperti Fatwa MUI, juga menyamakan bunga bank konvensional dengan riba. Ini menunjukkan konsensus bahwa praktik bunga, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, bagaimana solusinya? Adakah alternatif yang halal dan berkah untuk memenuhi kebutuhan finansial kita? Tentu ada. Islam menawarkan berbagai solusi keuangan yang adil dan sesuai syariah, membawa keberkahan dalam hidup. Salah satunya adalah qard hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga untuk kebutuhan mendesak. Ini adalah bentuk tolong-menolong yang murni, di mana pemberi pinjaman hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian ada pembiayaan bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah, yang merupakan kerjasama bisnis yang adil. Dalam musyarakah, kedua belah pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan. Sedangkan mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Model-model ini menghilangkan beban bunga tetap, menggantinya dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko. Selain itu, zakat dan sedekah juga memainkan peran vital dalam membantu mereka yang kesulitan finansial. Lembaga sosial syariah hadir untuk menyalurkan dana ini, memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Dengan memilih solusi syariah, kita tidak hanya menjaga diri dari dosa riba, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi yang lebih adil. Bijaklah dalam mengelola keuangan. Hindari pinjaman online berbasis riba yang menjebak dan merugikan. Pilihlah alternatif solusi syariah yang aman, transparan, dan penuh keberkahan. Ingatlah, keberkahan hidup tidak diukur dari seberapa cepat kita mendapatkan uang, tetapi dari bagaimana kita memperolehnya. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk memilih jalan yang diridhai Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk finansial. Jauhi riba, raih berkah. Pilihlah solusi syariah untuk masa depan finansial yang lebih baik dan tenang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.